Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Brian Rais tadi malam diwakili siapa ya? Saya. Feni, Bu. Siapa? Feni. Feni ya, oke, saya tak buka ya. Kami dari kelompok 1 menjelaskan tentang PKI Media. PKI Media merupakan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, merupakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI dalam keinginan dilakukan pada tanggal 18 Desember 1948. Tujuan utamanya adalah keinginan menggantikan ideologi Pancasila. Selain menggantikan ideologi Pancasila dan juga menggantikan I.R. Soekarno diganti oleh Musuh dan Muhammad Hatta diganti oleh Amir Syafruddin. PKI ini adalah organisasi politik di masa pergerakan nasional yang awalnya bernama ISDP. Adapun juga organisasi PKI Musuh. PKI Musuh merupakan gabungan dari berbagai partai sosialis yang bergabung dalam MPR. Antaranya adalah PSINDO, SOSI, dan Partai Buruh Tani Indonesia. FDR didirikan oleh Amir Syafruddin. Latar belakang berdirinya FDR dikarenakan kekecewaan Amir Syafruddin yang turun jabatan digantikan oleh Muhammad Hatta setelah terjadinya perjanjian Renville, sehingga ia menjadi pihak oposisi Perdana Menteri Muhammad Hatta yang ditunjuk oleh I.R. Soekarno untuk menggantikan Amir Syafruddin. Saat Perdana Menteri Muhammad Hatta menjabat, beliau mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu RERA, Rekonstruksi Nasionalisme. Nah, RERA ini dimanfaatkan oleh Amir Syafruddin. RERA itu merupakan sebuah program di mana untuk mengurangi anggaran negara dengan cara mengurangi beberapa anggota TNI, dan dengan satu tujuan lagi yaitu menjadikan TNI sebagai tentara profesional. Karena kebijakan RERA tersebut, maka beberapa anggota TNI harus dipulangkan kembali ke rumahnya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Amir Syafruddin untuk merekrut mereka ke dalam PDR. Setelah Musa kembali ke Uni Soviet, ia menawarkan kepada Amir Syafruddin untuk menjadikan satu bagian PDR dengan partai politik lainnya. Setelah itu, Amir Syafruddin setuju dengan pernyataan gagasan Musa, lalu PKI menawarkan bantuan kepada Uni Soviet untuk melawan agresi Belanda, tapi tawaran tersebut ditolak oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta. Hal tersebut membuat pemberontakan oleh PKI memfitnah kepada Muhammad Hatta untuk tidak serius dalam peperangan melawan agresi Belanda ini. Ojo nangis tuh. Sekitar akhir Aku melo wedi, kenapa? Sekitar akhir Agustus ini, salah satu tokoh yang bernama Dr. Muadi ini menjadi salah satu tokoh yang menentang PDR di Solo dan diculik oleh pasukan-pasukan PDR. Puncak pemberontakan terjadi pada tanggal 18 September 1948 dengan merebut kota Madiun dan kemudian memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia dan mengangkat Kol Djoko Suryono sebagai gubernur militer, Letkol Dahlan sebagai komando pertempuran, Musa menjadi presiden, dan Amir Syafruddin menjadi Perdana Menteri. Kemudian para rakyat yang pro terhadap pemerintahan dan para ulama serta bupati dibunuh, dan kemudian PKI juga membunuh Gubernur Aryo Surjo yang baru saja kembali dari rapat di Yogyakarta pada tanggal 9 November 1948. Pada tanggal 15 September 1948, Presiden Soekarno ketika itu memerintahkan kepada Jenderal Sudirman untuk
Divisi 2 di bawah pimpinan Kolonial Gatot Subroto, yang di samping itu dibantu oleh pasukan Divisi Siliwangi. Pada tanggal 30 September 1948, seluruh kota Madiun dikuasai. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan datang dari arah barat bertemu di Hotel Merdeka Madiun, di mana ketika itu musuh melarikan diri dan pada akhirnya ditangkap pada tanggal 30 Oktober 1948. Sedangkan Amir Syarifuddin diadili secara militer dan dihukum mati. Sekian dari penjelasan dari Prof. Monggo. Dia gak konsentrasi sampai rata kok. Sampai ra ngerti nek wis bar presentasi. Berarti tidak ada pertanyaan ini? Ada, silakan. Duh, untuk biji deh. Aku ya. Ini salah satu pertanyaan yang belum terjawab dari diskusi kelompok kami karena ada kekeliruan materi. Jadi saya tanyakan pada kelompok yang bersangkutan, mengapa PKI dapat berkembang di Indonesia? PKI berkembangnya pas zaman dulu. Ya nggak apa-apa, dijawab aja. Mengapa PKI berkembang? Nggak apa-apa, dijawab saja. Jadi gini, PKI bisa berkembang karena ada sebuah kebijakan Muhammad Hatta Rera yang membuat beberapa anggota TNI itu dipulangkan. Nah, dari situ Muhammad Amir Syarifuddin memanfaatkan kebijakan tersebut dengan merekrut yang tentara yang dipulangkan tersebut menjadi anggota PKI. Lalu yang kedua, pada saat PKI memberikan tawaran kepada Muhammad Hatta untuk meminta bantuan kepada Uni Soviet karena untuk melawan agresi Belanda supaya lebih kuat, tawaran tersebut itu ditolak oleh Menteri Muhammad Hatta, dan penolakan tersebut membuat musuh sakit hati lalu dan memberikan fitnah kepada orang-orang bahwa pemerintahan dari Muhammad Hatta itu tidak serius, sehingga mungkin dari situ banyak masyarakat ataupun orang-orang yang percaya sehingga PKI dapat berkembang hingga mencapai puncak pemberontakan. Apakah ada pertanyaan lain atau ingin diri sesi tanya jawabnya? Ada pertanyaan lain dari Bisa takok. Mbak Sandika, Mas Sandi, Mbak Rara, Mas Badi, Gimana San? Mas Badi, gimana San? Sudah ditanya. Sudah. Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan dengan presentasi kelompok kalian. Waktunya terus merayap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, atas sama apa sih? Ini kayak ini,